Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun belum dilaksanakan secara tatap muka, melainkan masih secara daring atau virtual. Izinkan kami kelompok 5 memperkenalkan diri. Kami yang beranggotakan Afifah Maidina, Halimatus Sa'diyah, Maisaroh, dan Agzi Gezia Anandi Putri ingin mempresentasikan materi terkait pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan sosial budaya, guna untuk memenuhi mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Agus Mahardika M.Hum. Langsung saja teman-teman simak presentasi kita pada video kali ini. Untuk materi yang pertama itu terkait bahasa hukum Indonesia. Nah, apa sih bahasa hukum Indonesia itu? Jadi, sebelum kita menginjak ke pengertian bahasa hukum Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hukum. Nah, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi. Nah, dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Ini juga berguna sebagai mewujudkan ketertiban, keadilan, juga mencegah terjadinya suatu kekacauan. Nah, selanjutnya adalah bahasa hukum. Nah, bahasa hukum itu adalah bahasa aturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Juga untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya ini terdapat ciri khas dalam dunia hukum. Kemudian materi selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan umum. Nah, sedangkan budaya itu adalah segala sesuatu atau suatu hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cipta, rasa, dan karsa. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Hukum Indonesia sebagai bahasa tulis ilmiah. Menurut Molino tahun 1974 dalam Natabaya, bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri bahasa keilmuan, yaitu yang pertama, lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Yang kedua, objektif dan menekankan prasangka pribadi. Yang ketiga, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidiki untuk menghindari simpang siuran. Yang keempat, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi. Yang kelima, membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi. Yang keenam, bercorak hemat, yaitu maksudnya hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketujuh, bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa. Pemakaian bahasa dalam dokumen hukum. Yang pertama ada pemakaian ejaan dan tanda baca. Bahasa ilmiah hendaknya memperhatikan penulisan ejaan dan tanda baca yang benar. Penulisan ejaan dan tanda baca yang benar menandakan penulis memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan mampu menggunakannya secara tepat untuk menyatakan maksudnya. Kadangkala pemakaian tanda baca yang tidak tepat dapat mengakibatkan makna yang disampaikan berubah. Contoh dari kesalahan pemakaian ejaan dan tanda baca dapat dilihat di salindia berikut. Yang kedua yaitu ada pemakaian bentuk jamak diikuti pengulangan kata. Tidak seperti dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan bentuk jamak di dalam bahasa Indonesia digunakan kata bermakna jamak seperti beberapa, para, semua, atau kata bilangan. Ketika bentuk jamak itu digunakan, nomina yang menyertainya tidak lagi diulang katanya. Bisa dilihat contoh di salindia berikut.
Yang ketiga yaitu pemakaian kata yang bersinonim. Dalam surat perjanjian kredit ditemukan pemakaian kata yang makna dan fungsinya sama, seperti kata adalah dan merupakan. Berikut adalah contoh dari kesalahan pemakaian kata yang bersinonim. Pengaruh unsur bahasa asing. Pengaruh bahasa Inggris dalam bahasa hukum dapat disebabkan karena penulisannya seorang dwi atau multibahasawan. Contoh pengaruh unsur bahasa asing sebagai berikut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan di atas, maka debitur dikenakan denda sebesar 0,17% per hari dari atas jumlah angsuran yang harus dibayar. Denda mana harus dibayar secara sekaligus dan tunai bersamaan dengan angsuran yang bertunggak. Seharusnya kalimat denda mana diubah menjadi denda tersebut. Pemakaian bahasa di depan subjek. Konjungsi bahwa dari bahasa Inggris, words, merupakan konjungsi yang banyak digunakan sebagai awal dari pernyataan hukum. Akan tetapi, perlu diperhatikan tidak semua awal pernyataan dapat diawali dengan bahwa. Berikut contoh kesalahan dalam pemakaian bahwa. Bahwa para pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut. Seharusnya penggunaan bahwa adalah contoh di atas ditiadakan, sehingga dengan tegas kalimat itu menampakkan subjeknya. Pemakaian bentuk kata yang tidak sejajar. Berikut adalah contoh kesalahan pemakaian bentuk kata yang tidak sejajar. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis bila mana A. Berakhirnya jangka waktu perjanjian ini. B. Pihak pertama sudah tidak lagi beroperasi dan atau menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau pihak pertama dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan, atau pihak pertama dibubarkan oleh keputusan rapat pemegang saham pihak pertama. Seharusnya kata kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi perjanjian ini akan berakhir secara otomatis bila mana terjadi kondisi-kondisi berikut. A. Jangka waktu perjanjian ini berakhir. Dan B. Pihak pertama sudah tidak lagi beroperasi dan atau menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau pihak pertama dinyatakan pemegang saham pihak pertama. Istilah-istilah pada bidang hukum. Yang pertama, konstituen, berarti bagian yang penting. Yang kedua, advokat, berarti ahli hukum yang berwenang sebagai pembela perkara di pengadilan atau yang disebut pengacara. Yang ketiga, bui, berarti penjara. Yang keempat, legitimasi, berarti keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kelima, dakwaan, berarti tuntutan perkara tuduhan. Yang keenam, sanksi, berarti tanggungan tindakan hukuman. Upaya pengembangan bahasa Indonesia di bidang hukum. Upaya pengembangan bahasa Indonesia di bidang hukum dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, yaitu penyuluhan langsung dan penerjemahan. Pengembangan bahasa Indonesia di bidang sosial budaya. Sosial budaya berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Karena itulah kosakata bahasa Indonesia biasanya memasukkan kosakata dari bahasa asing dan bahasa daerah. Contohnya, pramusiwi, kata lain baby sister
atau pengasuh bayi. T-tikus, kata lain mouse komputer. Pranala, kata lain link. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.